Perang tidak pernah benar-benar berhenti, ia hanya berubah bentuk. Hari ini dunia memasuki era baru peperangan, bukan lagi sekedar tank, kapal perang, dan bom nuklir. Kini muncul apa yang disebut banyak analisis sebagai smart war, perang kecerdasan melawan kecerdasan. Di era ini, kekuatan militer ditentukan oleh 3 hal utama. Pertama, artificial intelligence. Kedua, autonomous system, yaitu sistem senjata yang bisa bergerak dan mengambil keputusan secara otomatis. Ketiga, drone warfare, teknologi pesawat tanpa awak yang mampu mengubah medan perang secara drastis. Perang modern bukan lagi hanya soal jumlah tentara, tetapi soal data, algoritma, dan kecerdasan informasi. Selama hampir setengah abad, dunia hidup dalam perang dingin dari tahun 1947 sampai 1991. Dua kekuatan besar, United States dan Soviet Union, berlomba membangun kekuatan militer terbesar dalam sejarah manusia. Perlombaan senjata ini melahirkan revolusi teknologi, mulai dari pesawat tempur supersonik, rudal balistik antar benua, hingga teknologi luar angkasa. Ketika Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama dunia, Sputnik 1, Amerika langsung tersentak. Itu bukan sekedar satelit, itu adalah pesan geopolitik bahwa siapa yang menguasai teknologi, dialah yang menguasai masa depan perang. Amerika kemudian membalas dengan investasi teknologi militer raksasa yang melahirkan sistem persenjataan paling canggih di dunia. Namun, pada tahun 1991, dunia berubah. Setelah Blok Timur runtuh, aliansi militer Pakta Warsawa bubar, tetapi suatu hal yang menarik terjadi. Aliansi Barat, yaitu NATO, tidak ikut bubar. Justru NATO memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur. Inilah awal dari konfigurasi geopolitik baru setelah Perang Dingin, yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Contohnya, terlihat dalam hubungan Amerika dengan Korea Selatan. Di balik perjanjian perdagangan bebas, ternyata tersimpan kerjasama keamanan tingkat tinggi. Salah satu tujuan utamanya adalah menghadapi ancaman rudal dari Korea Utara. Rudal balistik antar benua atau ICBM yang diluncurkan dari Korea Utara bisa mencapai wilayah Amerika dalam waktu kurang dari 40 menit. Ketika Donald Trump pertama kali masuk Gedung Putih setelah ia dilantik jadi Presiden Amerika, salah satu langkah awal yang ia lakukan adalah menginventarisasi berbagai perjanjian internasional yang dimiliki United States dan negara-negara lain. Dalam proses itu, ia menemukan sebuah perjanjian penting dengan Korea Selatan yang dikenal sebagai United States Korea Free Trade Agreement atau disebut KORUS. Dari sudut pandang ekonom, Trump melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Menurutnya, Amerika mengalami defisit perdagangan miliaran dolar dengan Korea Selatan melalui perjanjian tersebut. Karena itu, muncul gagasan di lingkaran pemerintahan Trump untuk meninjau ulang bahkan menghentikan KORUS. Namun di balik perjanjian perdagangan bebas, ternyata terdapat dimensi lain yang jauh lebih strategis. Dalam rangka kerjasama tersebut, tersimpan berbagai kerjasama keamanan dan intelijen tingkat tinggi antara Amerika dan Korea Selatan. Koordinasi ini melibatkan lembaga intelijen kedua negara, serta hubungan strategis antar Dewan Keamanan Nasional mereka. Tujuannya sangat jelas, menghadapi ancaman dari Korea Utara. Korea Utara memiliki kemampuan ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, yang secara teoritis mampu menjangkau wilayah Amerika Serikat. Jika sebuah rudal balistik Korea Utara diluncurkan menuju pantai barat Amerika, misalnya ke arah Los Angeles, waktu tempuhnya diperkirakan sekitar 30-40 menit. Masalahnya, sistem pertahanan udara Amerika seperti North American Aerospace Defense Command baru dapat mendeteksi ancaman tersebut setelah rudal memasuki fase tertentu dalam lintasan penerbangannya. Disinilah peran Korea Selatan menjadi sangat penting. Sistem radar dan pertahanan udara di Korea Selatan yang berada sangat dekat dengan Korea Utara mampu mendeteksi peluncuran rudal hanya dalam hitungan detik setelah roket tersebut meninggalkan landasannya. Artinya apa? Kerjasama keamanan dengan Korea Selatan ini memberikan peringatan dini yang sangat krusial bagi Amerika. Dengan kata lain, di balik perjanjian perdagangan bebas tampak sebagai kesepakatan ekonomi biasa, sebenarnya terdapat lapisan strategis keamanan yang sangat vital bagi sistem pertahanan Amerika. Inilah salah satu contoh bagaimana dalam geopolitik modern, perjanjian ekonomi seringkali menjadi pembungkus,
bagi kepentingan keamanan dan strategi militer yang jauh lebih besar.